Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi matematika kelas 11 umum atau kelas 11 wajib ya, yaitu tentang matriks. Matriks itu adalah susunan berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan yang diatur pada baris dan kolom atau lajur dan diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Oke, notasi matriks. Nama matriks itu biasanya menggunakan huruf besar. Kemudian anggota-anggota matriks dapat berupa huruf kecil maupun angka. Digunakan kurung biasa atau kurung siku, seperti contoh ini ya. Nah, ini kita baca matriks A sama dengan, ini anggotanya atau elemennya atau entry-nya min 1, 3, 2, 5, 7, 6. Dan matriks H sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ordo matriks atau ukuran matriks merupakan banyaknya baris secara horizontal dan banyaknya kolom secara vertikal yang terdapat dalam matriks tersebut. Suatu matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berordo atau berukuran M kali N. Notasinya ini ya, A sama dengan AIJ. Artinya, baris ke I, kolom ke J. Memudahkan menunjuk anggota suatu matriks. Contoh, ini matriks A sama dengan, ini anggotanya atau elemennya ya, A11, A12, A13 sampai A1N. Nah, ini artinya baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom ketiga. Dan seterusnya. Jadi, kalau secara horizontal ini namanya baris. Kalau secara vertikal, ini namanya kolom. Oke. Matriks, contoh matriks. A merupakan matriks berordo 4 kali 2. Ordo 4 kali 2 ya, artinya 4 baris, 2 kolom. Contohnya begini, matriks A sama dengan, ini anggotanya 1, 4, 3, 1, 2, 1, 6, negatif 1. Nah, ini baris pertamanya ada 1, 4, ini baris keduanya 3, 1, baris ketiganya 2, 1, dan baris keempatnya 6, negatif 1. Ini ditandai dengan kurung siku. Kemudian, bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry. Seperti tadi yang saya bilang ya, dalam matriks atau disebut juga elemen atau unsurnya, atau bisa juga anggotanya. Notasi matriks. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Ini namanya baris secara horizontal. Kalau secara vertikal ini namanya kolom. Nah, ini unsur matriksnya, M kali N. Matriks berukuran M kali N atau berordo M kali N. Nah, matriks baris dan kolom. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Itu disebut matriks baris. Contohnya matriks C sama dengan, ini anggotanya atau elemennya 1, 2, 1, 4. Kenapa disebut matriks baris? Karena dia hanya memiliki satu baris. Kemudian ini matriks kolom. Matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Contohnya matriks E sama dengan, ini anggotanya atau entry-nya atau elemennya 1, 3, 4. Kenapa matriks kolom? Karena dia hanya memiliki satu kolom. Nah, jenis-jenis matriks. Yang pertama itu matriks bujur sangkar atau persegi. Adalah matriks yang berukuran N kali N. Berarti baris dan kolomnya jumlahnya sama. Contoh, matriks A. Sama dengan, ini anggotanya 1, 4, 3, 1. N kali N. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Sama ya, maka disebut dengan matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Kemudian matriks 0 adalah matriks yang setiap entry atau elemennya adalah bilangan 0. Contoh,
Matriks O sama dengan ini semua entry-nya atau semua elemennya adalah 0. Maka ini disebut dengan matriks 0. Nah, sifat-sifat dari matriks 0 adalah ini ya. A ditambah 0 akan sama dengan A dikali 0 akan sama dengan 0. Jika ukuran matriks A sama dengan ukuran matriks 0, begitu juga dengan 0 dikali A akan sama dengan 0. Kemudian, matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal adalah 0. Nah, contohnya begini. Matriks D sama dengan, oh ya, dia dinotasikan dengan D ya. Ini anggotanya 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5. Kenapa disebut matriks diagonal? Karena semua elemen di atas, ini ya, dan di bawah diagonalnya itu adalah 0. Selain diagonal itu semuanya 0. Kemudian matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Nih, matriks D sama dengan, ini diagonalnya. Diagonalnya sama, yaitu 5, 5, 5. Maka ini disebut dengan matriks skalar. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Nah, begini contohnya. Elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1. Maka ini disebut sebagai matriks identitas. Sifat-sifatnya A dikali identitas sama dengan A, identitas dikali A juga sama dengan matriks A. Kemudian matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini diagonal utama. Elemen di bawah diagonal utama ini ada ini 0, 0, 0. Makanya disebut sebagai matriks segitiga atas. Lalu yang berikutnya, matriks segitiga bawah. Matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Kebalikan dari yang tadi ya. Ini diagonal utama, di atas diagonalnya elemennya 0. 0, 0, dan 0. Nah, matriks A sama dengan B atau kesamaan matriks ya. Dua buah matriks itu dikatakan sama. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, atau A sama dengan B, apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama, atau ordonya sama, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Unsur atau elemen atau entry-nya ya. Nah, contoh. Ini dia. AIJ itu akan sama dengan BIJ. Di mana AIJ itu adalah elemen matriks A dari baris ke I dan kolom ke J, dan BIJ itu adalah elemen dari matriks B dari baris ke I dan kolom ke J. Contoh seperti ini, matriks A anggotanya 2, 4, 6, 1 atau elemennya adalah 2, 4, 6, 1, dan matriks B elemennya adalah 2, 4, 6, 1. Sehingga matriks A dikatakan sama dengan matriks B karena ordonya sama. Matriks A ordonya adalah 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Kemudian anggotanya, baris pertama kolom pertama 2. Anggota yang B juga baris pertama kolom pertamanya juga 2. Yang A baris pertama kolom keduanya 4. Di sini juga yang B-nya sama. Di sini juga baris kedua kolom pertama sama, yang ini juga sama. Oke, sekarang matriks yang di bawahnya A sama dengan 2, 4, 2, 0, 1, 5. Dan matriks B-nya 1, 4, 3, 1. Matriks A tidak dikatakan sama dengan B, atau A tidak sama dengan B. Kenapa? Karena yang pertama ordonya berbeda, dan yang kedua entry-nya juga tidak sama. Kemudian transpose matriks. Jika A adalah suatu matriks M kali N, maka transpose A dinyatakan oleh A dan didefinisikan dengan matriks N kali M. Yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A, kolom keduanya adalah baris kedua dari A. Demikian juga dengan kolom ketiga adalah baris ketiga dari A dan seterusnya.
Contoh, matriks A, baris pertamanya adalah 1, 3, 1. Baris keduanya 4, 1, 3. Ini ordonya adalah 2 kali 3. Nah, kalau ini ditanya transpose A, maka baris pertama pada matriks A akan menjadi kolom pertama pada matriks A transpose. Baris pertamanya itu 1, 3, 1, sehingga dia menjadi kolom pertama, 1, 3, 1. Baris kedua pada matriks A, 4, 1, 3 akan menjadi kolom kedua pada matriks A transpose, yaitu 4, 1, 3. Sehingga ordonya menjadi 3 kali 2. Nah, inilah yang disebut dengan transpose matriks. Amati, kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.